Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, warga desa Sukawedi. Jumpa lagi dengan saya, Danang Sutani. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang bersinggungan dengan hal tak kasat mata. Di mana kejadian ini kalau dibilang berhubungan, saya tidak yakin. Mungkin lebih tepatnya rentetan peristiwa dari cerita saya sebelumnya yang berjudul Headbang. Tiga hari setelah kejadian pada waktu latihan di gudang kampus malam itu, tepatnya hari Minggu, di mana event musik yang akan kami ikuti diselenggarakan. Kebetulan kami mendapatkan jadwal perform, seingat saya menjelang sore hari ya waktu itu, antara jam 3 sampai jam 4 sore. Karena event dimulai dari siang hari, kami prepare dan kumpul di rumah Tri sekitar jam 9 pagi. Nah, waktu itu kami berdelapan orang dengan mengendarai 4 sepeda motor berboncengan. Saya masih ingat waktu itu saya mengajak pacar saya ya yang membawakan gitar dan saya menggunakan helm full face. Nah, sebelum saya lanjutkan, kenapa di sini saya menyebutkan tentang helm full face? Ya, karena ini nanti yang mengindikasikan bahwasannya saya sedang mengalami sesuatu hal yang nggak wajar. Dan itu sebenarnya sebuah alert ya, sebelum kejadian-kejadian berikutnya. Oke, saya lanjutkan kembali. Singkat cerita, kami berangkat ke kota tujuan yang hanya berjarak sekitar kurang lebih 30 km ya dari kota saya. Waktu itu kami memilih jalur alternatif dengan pertimbangan mempersingkat waktu dan menghindari kendaraan besar karena kami membawa peralatan musik. Selain itu, jalur yang kami lewati lebih nyaman dengan pemandangan persawahan dan sedikit perbukitan dengan udara yang segar di siang hari, sehingga membuat perjalanan menyenangkan dan tidak berasa capek. Namun, jika malam hari akan sangat berbeda, apalagi waktu itu banyak rumor yang beredar ya, khususnya masyarakat di daerah saya, bahwa jalur itu sepi sekali ya kalau malam hari dan ada suatu tempat di jalur itu yang terkenal angker. Nah, di sana ada sebuah pabrik gula tua yang menjadi saksi. Bahkan salah satu areanya menjadi tempat pembantaian peristiwa Madiun 1948. Mungkin jika teman-teman ingin mengetahui sejarah atau peristiwa mengenai pabrik itu, bisa googling ya dengan keyword peristiwa pabrik gula Kuranggareng. Selain rumor tentang angkernya pabrik itu sendiri, di jalur yang akan saya lewati itu ada sebuah area yang dianggap zona merah ya oleh masyarakat sekitar. Nah, area ini itu berupa persawahan dan perkebunan tebu. Kurang lebih sekitar 1-2 km setelah melewati pabrik gula dari arah kota saya. Warga sekitar menyebutnya sumur bor atau sumber air ya untuk irigasi. Nah, menurut cerita dari teman saya nih yang tempat tinggalnya kebetulan tetangga desa dengan pabrik gula tersebut, tempat itulah yang katanya sebagai penanda area angker yang dimaksud. Jadi jika melewati area tersebut, apalagi malam hari, harus hati-hati. Oke, kembali ke perjalanan saya tadi. Akhirnya setelah kami tiba di lokasi event, seperti biasa kami larut dalam hingar-bingar parade musik yang sedang berlangsung. Sampai pada saat giliran kami perform untuk tampil di atas panggung pun juga tidak ada suatu kendala waktu itu. Sehingga perform kami bisa dibilang sukses dan mendapatkan respon bagus dari penonton. Sekali lagi, latihan kami yang penuh perjuangan dan diwarnai dengan kejadian horor terbayarkan sudah dengan perasaan euforia yang kami rasakan setelah sukses perform hari itu. Kira-kira menjelang azan maghrib ya, ketika Master of Ceremony atau ya MC dari event mengumumkan bahwa parade band akan break sejenak dan akan dilanjutkan kembali pada maghrib.
Waktu itu saya dan pacar saya tertarik membeli mie ayam kerupuk ya yang mangkal di sudut taman kota yang tidak begitu jauh dari gedung, hanya di seberangnya. Ya, sambil istirahat dan menunggu parade dimulai kembali. Sangat terasa sekali perbedaan suasananya ya ketika kami sedang menikmati mie ayam dan berada di luar area event. Apalagi kota ini bisa dibilang kota kecil dan berada di dataran tinggi di lereng Gunung Lawu. Selain udara dingin pegunungan mulai terasa, ditambah kabut tipis mulai turun membuat suasana cenderung agak creepy karena banyak pohon yang rindang menghalangi temaram lampu di taman balai kota itu. Nah, di saat saya mau membayar makanan, si bapak penjual mie ayam sempat bertanya ya ke saya, "Mas, habis ikut acara musik ya?" "Iya pak," jawab saya begitu. Kemudian bapaknya nanya lagi, "Masnya dari luar kota ya?" "Iya pak, saya dari Madiun." "Oh, nggih, deket mas ya. Kalau nggak terlalu malam dan ada temannya, enak lewat Gorangkareng lebih dekat lagi mas. Tapi kalau kemalaman, jangan. Mending lewat dalam kota saja." "Oh, iya pak, terima kasih," jawab saya begitu sambil menerima uang kembalian. Kemudian saya kembali ke gedung tempat event lagi. Tapi entah kenapa yang awalnya pengen melanjutkan nonton parade sampai selesai, saya jadi berubah pikiran, pengen segera pulang. Karena waktu itu saya ngajak pacar saya dan juga ya ingat obrolan dengan bapak penjual mie ayam tadi. Jadi sedikit agak khawatir kemalaman. Nah, setelah kami bertemu teman-teman dan berunding, akhirnya kami berempat yang pulang duluan. Termasuk Tri, sedangkan 4 teman saya yang lain masih ingin menonton parade sampai selesai. Kebetulan salah satu dari 4 orang yang pulang belakang ini, sebut saja Roni, pengen nginep di rumah saya. Dan saya sepakat akan menungguin dia di rumah Tri sampai dia datang. Oke, akhirnya kami berangkat perjalanan pulang, mungkin sekitar jam 7 lebih ya. Saya yakin ya waktu itu belum ada jam 8 malam, karena parade baru saja dimulai kembali setelah break maghrib. Jadi kami tetap melewati rute yang sama ketika berangkat tadi. Kira-kira sekitar 15 menit perjalanan, jalanan mulai ya terasa lengang. Memang sempat sih ada beberapa kendaraan lewat ya waktu itu, 1-2 kendaraan begitu, dan setiap berpapasan seperti terlihat dengan kecepatan tinggi. Tapi memang terasa sepi sekali ya, apalagi ketika mulai memasuki area persawahan. Sesekali saya membuka percakapan dengan pacar saya, namun karena menggunakan helm full face, jadi kadang suara tidak jelas dan merepotkan harus buka tutup kaca helm seperti itu. Alhasil obrolan jadi garing dan kembali ke suasana jalanan yang sepi. Ya, entah sampai di mana tepatnya, yang jelas masih di area persawahan ya waktu itu. Tiba-tiba telinga saya yang sebelah kiri seperti ya merasakan ada tiupan angin ya. Lebih tepatnya seperti ditiup. Padahal saat itu kaca helm sudah tertutup. Pikir saya mungkin bisa saja sisa angin yang masuk ketika kaca helm yang saya buka tutup waktu ngajak ngobrol pacar saya tadi. Nah, nggak lama kemudian saya mendengar seperti ada suara orang ngomong ya, yang sisa suaranya tuh masih terdengar tapi yang nggak jelas. Spontan saya lihat spion, saya pikir pacar saya sambil bertanya, "Ngomong apa sih nggak jelas?" Gitu. Ternyata bukan, malah pacar saya nanya balik, "Aku nggak ngomong, emang ngomong apa?" Akhirnya nggak saya balas lagi. Nah, dari sini saya mulai curiga dan ingat cerita teman saya mengenai area sumur bor itu. Perasaan saya mulai nggak enak ya sambil mencermati kanan kiri jalanan, bahkan sampai-sampai ada sebuah buk ya atau tempat duduk yang terbuat dari semen yang di pinggir sawah itu saya klakson sambil dalam hati berdoa. Dan waktu itu juga saya nggak sadar kalau motor teman saya semakin jauh di depan, padahal saya merasa sudah menggeber motor. Lalu saya mencoba kembali untuk menambah kecepatan dengan maksud untuk mengejar motor teman saya yang ada di depan. Nah, tapi di sini saya merasa motor terasa berat ya, dan saya sempat ada pikiran untuk berhenti mengecek ya kondisi motor ya, mungkin bannya kempes atau gimana, tapi saya urungkan karena masih di area persawahan. Jadi saya berusaha untuk tetap berjalan terus. Akhirnya sampai pada suatu saat ya, tiba-tiba ada aroma kembang yang menyengat menyeruak masuk ke dalam rongga helm saya. Wanginya seperti bercampur, ada bermacam-macam gitu. Tapi yang saya tahu salah satunya bau kembang kenanga. Nah, kemudian bau itu hilang dan belum ada hitungan menit ya, datang lagi. Padahal kaca helm dalam keadaan tertutup. Spontan saya buka kaca helm kembali dan di saat yang sama saya merasakan
pacar saya memperkuat pegangannya. Wah, ini notice pikir saya. Akhirnya kami sama-sama tidak berani membuka suara, apalagi menanyakan bau kembang itu. Suasana mulai terasa mencekam dan hanya terdengar suara mesin motor. Nah ini, suara mesin motor ini terdengar sekali, dipaksakan ya, seperti di jalan tanjakan. Nah, saya berusaha menguasai rasa panik karena motor terasa berat, dengan hanya fokus melihat jalanan aspal tanpa berani menggerakkan ekor mata untuk melirik ke kanan ataupun ke kiri jalanan. Yang ada di pikiran saya saat itu, jangan sampai motor ini mogok atau berhenti di tengah jalan. Itu saja. Nah, sekali lagi saya tutup kaca helm dan bau kembang itu datang kembali, seolah-olah berasal dari dalam helm itu, disertai dengan rasa berat kepala dan mual seperti mabuk. Itu lagi yang saya rasakan. Keadaan seperti itu terus berlanjut. Entahlah berapa lama, saya kurang tahu. Yang jelas terasa lama dan tidak ada kendaraan lewat atau berpapasan. Bahkan lampu motor teman saya yang di depan sudah tidak terlihat lagi. Akhirnya ketika lampu gapura desa dan lampu pabrik gula yang mulai terlihat, perlahan-lahan bau kembang itu mulai menghilang. Tapi sesekali masih tersium samar. Setelah sampai di pemukiman warga yang agak padat, saya mencoba berhenti sebentar. Waktu itu berhenti di sebuah pasar ya, dan melepas helm dengan harapan rasa berat di kepala bisa berkurang. Sesekali saya periksa di dalam helm dan memang tidak ada apa-apa. Saya coba bau bagian dalam helm, juga tidak ada bau kembang. Nah, disitulah pacar saya baru berani menanyakan bau kembang itu. Tadi bau sesuatu nggak? Saya jawab dengan anggukan saja. Sampai di sini saya benar-benar sadar kalau ada sesuatu yang memang nggak beres ya, dan merasa perjalanan ini lama sekali. Harusnya 40 menit sudah sampai di kota saya. Waktu itu saya minta pacar saya untuk melihat jam. Ternyata sudah hampir 1 jam perjalanan ya, baru sampai di pasar itu. Setelah istirahat sejenak, akhirnya saya menunggu sampai ada kendaraan lewat. Nah, waktu itu ada motor yang searah dengan kami, kemudian saya melanjutkan perjalanan kembali dengan menjaga jarak, mengikuti di belakangnya. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya saya membaca doa ya dalam hati. Saat itu, entah kenapa juga ya, suara mesin motor masih terasa seperti dipaksakan. Hingga sampai akhirnya saya melewati sebuah jembatan yang menandakan sudah memasuki kota saya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, dalam hati saya bilang begitu. Setelah sampai dalam kota, saya minta pacar saya untuk melihat jam. Ternyata hampir jam 10 malam. Wah, gila, hampir 2 jam. Padahal dari kota saya ke kota tersebut, kalaupun saya mengambil jalur utama ataupun jalur dalam kota, paling lambat ya mungkin 1 jam ya. Ini dengan jalur alternatif ya hampir 2 jam. Padahal harusnya 40 menit sudah sampai. Oke, kemudian saya langsung menuju ke rumah Tri dengan maksud hanya untuk menaruh gitar saja ya sebelum mengantarkan pacar saya pulang. Nah, ketika sampai di rumah Tri, ternyata Roni sudah sampai duluan. Nah, terlihat sepeda motornya yang diparkir di depan pintu pagar rumah Tri ya, dan ada beberapa motor lainnya di situ. Akhirnya saya parkir di seberang jalan ya. Jadi di seberang jalan rumah Tri itu ada lahan kosong dan ada sebuah pohon mangga yang di bawahnya ada bali bambunya. Kira-kira 15 meter ya di seberang rumah Tri. Nah, ketika saya mau masuk pagar rumah Tri, ya ini ibunya Tri ini sudah menunggu di depan pagar ya, sambil membawa sebuah gelas yang berisi air putih. Kemudian bilang, "Mas, Mbak, jangan masuk rumah dulu, ini diminum dulu sedikit." Saya agak kaget nih, ada apa ini pikir saya gitu. Saya waktu itu belum berani bertanya. Oke, akhirnya saya menurut ya. Setelah kami minum, sambil berbicara seperti sedikit bergumam pakai bahasa Jawa. Kurang lebih seperti ini. Lungo sing adoh, aja melu rene. Balik onggon kuasa. Ngalih. Artinya, pergilah yang jauh. Jangan ikut ke sini. Kembali ke tempat asalmu. Pergi. Setelah itu, beliau bilang begini, "Ono sing melu mau mas." Wes, mbake ndang diderekne kundur dhisik. Nah, artinya ada yang ikut tadi mas. Ya sudah, mbaknya segera diantar pulang dulu saja. Saya jawab, "Nggih bu."
Setelah naruh gitar, saya langsung antar pulang pacar saya. Nggak berapa lama, saya akhirnya kembali ke rumah Tri ya. Waktu itu yang lain sudah pada pulang. Jadi tinggal Tri dan Roni yang sengaja nungguin saya mau nginep di rumah. Kemudian saya dan Roni diajak makan ya. Waktu itu makanan kami bawa di kamar Tri dan kami bertiga akhirnya makan di kamar. Ya, sambil makan kami saling cerita. Menurut Tri ketika perjalanan pulang tadi, beberapa kali saya sempat menyalip motornya dan mengira saya yang sampai duluan, padahal saya malah tertinggal di belakang. Dan si Roni waktu perjalanan pulang juga tidak melihat saya, padahal melewati jalan yang sama dan bahkan saya sempat berhenti ya di pinggir jalan waktu itu. Nah, di sela-sela obrolan kami, tiba-tiba ibunya Tri menimpali obrolan kami dari luar. Mas, nek Bali hati-hati. Apa bubuk kene wae? Mas, kalau pulang hati-hati. Apa tidur di sini saja? Kemudian saya jawab, mboten Bu. Lah niki Roni badhe tumut mantuk. Oh tidak Bu. Lah ini Roni mau ikut saya pulang. Ibunya Tri menjawab lagi. Oh ya wis nek ana koncone. Oh ya sudah kalau ada temennya. Kemudian saya melanjutkan makan bersama Roni karena Tri sudah selesai dan waktu itu kita ditinggal ke belakang ya mandi. Nah kira-kira masih sisa setengah makanan di piring. Tiba-tiba saya mendengar ya suara kaleng seperti ditarik atau mungkin diseret ya di jalanan. Saya nggak tahu pasti. Ya saat itu pula ibunya Tri ngingetin ya dari luar kamar ya, Mas beda motornya dimasukkan saja. Seperti itu. Saya jawab, nggih Bu. Lalu spontan saya tinggalkan piring dan saya keluar. Nah dari teras motor hanya kelihatan helm dan stangnya saja karena pandangan sedikit terhalang pagar. Kali ini motor saya parkir di depan pintu pagar ya, tidak di seberangnya lahan kosong yang ada pohon manganya tadi. Sebelum saya keluar, saya coba perhatikan sebentar sambil sedikit jinjit ya waktu itu untuk memperluas penglihatan di jalanan. Dan saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Akhirnya saya berjalan menuju pintu pagar dengan maksud mau mindahin sepeda motor ke dalam. Nah, baru beberapa langkah, suara kaleng itu terdengar kembali. Kali ini, suaranya seperti menggelinding di aspal. Lalu dengan agak tergesa saya buka pintu pagar dan keluar. Pandangan yang saya tuju pertama kali adalah pertigaan yang ada di samping kiri rumah ini. Karena lokasi paling terang dan pusat penerangan jalanan ada di sana. Nah, saya akan gambarkan sedikit posisi rumah ini ya. Jadi rumah ini letaknya di sudut pertigaan. Jika saya ilustrasikan dengan huruf T, rumah ini berada tepat di sudut atau siku kanan menghadap ke utara. Kemudian jalan di samping kiri rumah ini mengarah ke selatan itu menuju ke area lokasi yang pernah dijadikan pemakaman tanpa identitas. Ya, ini pernah saya jelaskan sedikit di cerita sebelumnya ya, yang berjudul Headbang. Sedangkan di depan rumah ini jalan yang melintang ke arah barat dan timur, yang seberangnya adalah lahan kosong yang akan dibangun perumahannya, di mana saya parkir sebelumnya. Nah, lahan kosong ini waktu itu masih banyak ditumbuhi rumput dan alang-alang. Nah, sedangkan pohon mangga yang ada balai bambunya itu jaraknya sekitar 15 meter ya dari rumah ini. Namun masih bisa terlihat ya balai bambunya walaupun remang-remang. Oke, kembali ke cerita. Jadi setelah keluar pagar, saya langsung melihat ke pertigaan. Namun saya tidak melihat seorang pun di sana. Juga tidak menemukan sesuatu atau benda yang suaranya seperti kaleng tadi. Akhirnya pandangan saya beralih ke jalan di depan rumah yang arah ke kanan atau menuju ke timur. Nah, jalan ini menuju ke area persawahan. Jalannya sih aspal ya, tapi baru ada penerangan lagi di ujung jalan sekitar 20 meter ya dari pertigaan ini. Dan waktu itu pandangan saya hanya fokus di jalan aspal saja, karena saya penasaran suara benda seperti kaleng tadi. Sampai ujung jalan itu tetap saja pandangan saya tidak menangkap suatu objek ya atau aktivitas seperti yang terdengar tadi. Suasana sangat sepi sekali. Maklum waktu itu juga sudah hampir tengah malam sih. Ya udah, akhirnya saya mau balik ke dalam lagi untuk melanjutkan makan. Ketika mau menuntun motor untuk dimasukkan, helm yang saya gantung di stang tersenggol dan jatuh menggelinding ke aspal ke arah belakang motor. Nah, terpaksa motor saya standar lagi. Otomatis saya balik kanan untuk mengambil helm tadi sambil merunduk. Dan
saat saya akan berdiri tegak, tiba-tiba suara kaleng itu terdengar lagi, seperti diseret di tanah. Terdengar dari arah depan saya. Ya, ternyata dari lahan kosong itu. Tapi kali ini disertai suara seperti orang menggigil. Tak ayal lagi, dengan posisi saya yang sudah hampir berdiri tegak menghadap lahan itu, dengan cepat pandangan saya menemukan asal suara tersebut. Dari penglihatan saya, meski terlihat remang-remang, dari samping terlihat dua sosok yang baru saja bangkit berdiri dari balai bambu yang ada di bawah pohon mangga itu, beranjak menuju arah yang lebih gelap, melewati rumput dan alang-alang. Dari gestur tubuh, sosok ini perempuan. Terlihat dua kepala dengan rambut terurai tidak begitu panjang dan bertubuh tinggi besar. Namun, yang satu tubuhnya masih terhalang yang lainnya karena masih terlihat dari samping. Dan yang membuat saya sedikit bergidik dari sosok ini adalah gerakan tubuhnya yang tanpa henti ke kanan dan ke kiri. Jujur, saya nggak tahu harus menyebutnya apa. Mungkin hanya kosakata tersebut yang menurut saya tepat untuk menyebut gerakan sosok tubuh itu. Saya masih mematung memperhatikannya. Bahkan sebelumnya saya sempat berpikir kalau sosok itu adalah ODGJ atau orang gila. Sampai akhirnya, sosok yang terlihat dari samping itu kini pelan-pelan memutar tubuhnya sampai dengan posisi membelakangi saya. Seketika, lutut saya terasa lemas dan saya hampir terduduk berpegangan pada sepeda motor ketika tahu bahwa tubuh sosok itu ternyata menyatu bagian bahunya dan saya menyebutnya dalam bahasa Jawa dempet. Entahlah, tidak begitu jelas detailnya karena minim penerangan. Terlihat seperti dua orang berjalan beriringan karena ada dua kepala ya, dan hanya mengenakan satu pakaian, tapi memang besar. Tubuh ini tidak proporsional. Sosok itu terus berjalan pelan dengan gerakan tubuhnya yang membuat dua kepala itu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri sambil menyeret sesuatu yang berbunyi seperti kaleng. Sesekali mengeluarkan suara seperti menggigil. Pakaiannya seperti daster panjang. Tidak jelas warna apa, tapi bukan warna putih. Sampai di tempat yang semakin minim penerangan, masih sempat terlihat ya siluet dua kepala di atas tubuh besar itu bergerak ke kanan dan ke kiri di antara alang-alang. Tiba-tiba, saya dikejutkan dengan suara Roni yang sudah berdiri di teras. "Motormu kena apa? Motormu kenapa?" Mungkin karena melihat saya duduk jongkok di samping sepeda motor tadi, padahal saya sedang syok melihat sosok yang barusan. Saat itu saya seperti tersadar dan langsung menengok ke teras memanggil Roni untuk mendekat. "Tolong Breneo, deloken kae cepet." Artinya, "Tolong kesini, lihat itu cepetan." Sambil saya kembali menunjuk ke arah sosok itu, Roni setengah berlari keluar menghampiri saya dan berusaha mempertajam penglihatannya ke arah yang saya tunjuk. "Ono apa toh? Endi sih?" Dan memang ketika saya kembali melihat ke arah sosok itu sudah tidak terlihat lagi, tapi masih terdengar suara kaleng itu samar-samar. Akhirnya saya ceritakan sosok itu kepada Roni saat itu juga. Lalu saya segera diajak masuk kembali ke dalam rumah, dan kami kembali ke kamar Tri lagi. Setelah agak tenang, saya diminta Roni untuk menceritakan kembali kejadian barusan kepada Tri. Waktu itu karena ibunya Tri sudah tidur, jadi beliau belum tahu kejadian ini. Singkat cerita, malam itu saya dan Roni diminta nginep di rumah Tri. Kelihatannya dia juga sedikit takut ya dengan apa yang baru saja saya alami. Nah, disinilah akhirnya saya juga baru tahu ternyata Tri juga pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya, juga bermula dari mendengar suara kaleng di pertigaan, tapi yang dialami Tri ini adalah beda sosok. Waktu itu, Tri mendengar suara seperti orang melempar-lempar kaleng ya di pertigaan. Katanya sih masih agak sore, antara jam 8 sampai jam 9 malam lah. Pertama mendengar itu, ya dia abaikan. Akhirnya setelah suara kaleng dilempar itu terdengar kedua kalinya, Tri mencoba mengintip dari kaca nako dari dalam rumahnya. Nah, di seberang rumahnya, tepatnya di samping pohon mangga yang ada di lahan kosong itu, dia
melihat sosok tubuh tinggi mulai dari pinggang ke atas sampai dada, dan bagian dada ke atas sampai kepala tidak terlihat karena terhalang langit-langit teras rumah Tri. Lalu bagian pinggang ke bawah terhalang pagar rumahnya. Setelah kejadian itu, dia sempat demam ya selama 3 hari. Selain itu, dia juga sering tiba-tiba mendengar suara ramai seperti pasar ya waktu tengah malam dari pertigaan itu. Lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan rumornya, pertigaan itu katanya persinggahan dan pasar bagi mereka yang tak kasat mata. Dan mitosnya juga, tempat yang berada di siku pertigaan merupakan tempat yang disukai atau persinggahan bagi mereka yang tak kasat mata. Singkat cerita, kami bertiga nggak bisa tidur ya malam itu, dan kami ngobrol mengenai kejadian yang barusan dan juga kejadian-kejadian atau rumor-rumor yang terjadi sebelumnya sampai subuh tiba. Beberapa hari kemudian, ketika saya main ke rumah Tri, saya dikasih tahu ibunya bahwa sosok dempet yang saya lihat itulah yang mengikuti saya. Akhirnya sampai beberapa bulan setelah kejadian itu, tepatnya ketika perumahan di lahan kosong itu mulai dibangun, saya mendengar cerita bahwa sosok dempet itu masih ada di sana. Baiklah, mungkin cerita saya sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kurangnya dalam penyampaian cerita, dan jika ada kesempatan, saya akan kembali bercerita tentang eksistensi sosok ini, juga pengalaman saya yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.